Ali masuk ke dunia politik, kemudian dipercaya, diamanahi dari 2019 sampai detik ini. Apa yang kemudian bisa menjaminkan Kak Ali, bahwa meyakinkan masyarakat bahwa Kak Ali layak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tretan Klik Madura, ketemu lagi di program Ngulik bersama saya Sari Purwati, ngobrol di studio Klik Madura. Pertengahan Agustus kemarin KPU Pamekasan sudah merilis nama-nama yang masuk sebagai daftar calon sementara anggota DPRD Kabupaten Pamekasan. Melalui DCS itu pula masyarakat sudah bisa melihat siapakah nama-nama calon wakil rakyat yang akan berkompetisi merebut kursi parlemen pada 2024 mendatang. Namun walaupun belum sampai di tahap titik DCT, daftar calon tetap, kita Klik Madura dalam program Ngulik akan mengundang sejumlah nama yang mereka kita lihat berpeluang besar untuk duduk sebagai wakil rakyat Kabupaten Pamekasan. Dan hari ini, pagi ini sudah bersama saya calon anggota DPRD Kabupaten Pamekasan yang namanya sudah bisa dilihat di DCS kemarin di KPU. Beliau adalah Bapak Ali Maskur SH. Yang juga sebagai Ketua Komisi 1 DPRD Kabupaten Pamekasan. Selamat pagi Kak. Bapak ya, Bapak apa Kakak jadi manggilnya? Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertama kalinya datang ke studio Klik Madura ya? Insya Allah ya. Jadi tolong jangan tegang karena di sini ngobrol. Sebelumnya hanya lewat depannya aja. Oh gitu, nggak sempat mampir. Anda lewat depannya kemana? Ke arah barat, timur, selatan gitu? Ya karena dekat kuburan saya panggil Assalamualaikum ya ahli kubur begitu. Baik Bapak Wakil rakyat kita yang saat ini duduk di Komisi 1. Studio Klik Madura ini menjadi pintu bagi semua orang yang barangkali ingin berbicara tentang politik boleh, ekonomi boleh, dan hari ini kita mengundang Bapak Ali Maskur karena namanya ternyata tercatat di DCS sebagai masuk di dapil berapa? 5. Dapil 5 ya? Ya. Pademau. Kebetulan di sini Pademau juga. Ya. Apa kabar? Alhamdulillah. Saya panggilnya biasanya Kak Ali. Apa kabar Bapak Ali? Alhamdulillah baik. Baik. Sekarang kesibukannya apa nih di Komisi 1? Waduh, banyak ini. Kesibukannya ya? Ya banyak. Baru-baru ini kayaknya viral. Katanya banyak sekali menyoroti tentang disiplin ASN. Oh iya, tentang seragam itu memang. Iya. Betul. Jadi memang banyak masukan dari teman-teman mass media bahwa di bawah itu banyak sekolah yang melakukan praktek jual beli seragam yang dilakukan oleh oknum ASN di sekolah negeri. Dan memang Kak Ali ini juga sangat sangat semangat menyuarakan tentang disiplin kepemerintahan. Juga pernah saya kenal Kak Ali juga rame mengkritisi tentang mobil sigap. Oh ya, ya karena memang DPRD itu kan dipilih karena dituntut hanya berbicara, menyampaikan pesan rakyat kepada aspirasi rakyat gitu. Iya. Iya. Sebelumnya Tretan perlu saya sampaikan, barangkali ada Tretan Klik Madura yang belum kenal, Bapak Ali Maskur ini mulai terjun ke dunia politik di tahun 2009. Di tahun 2009 dan menjadi sekretaris Wasekjen ya, Wasekjen P3. Dan aktif kemudian di 2016 dan di 2021 sebagai bendahara P3. 2019 nyalek pertama kali di Dapil 3, merupakan tokoh Pantura yang kemudian dipercaya diamanahi oleh rakyat dan hari ini menjabat sebagai Ketua Komisi 1, jabatan yang sangat strategis. Pertanyaan mendasar sekali ketika sebelum DCT ditetapkan, DCS sudah diumumkan, kita bisa melihat nama-nama banyak sekali, ada ratusan, 533 bacalek dari 17 parpol yang sudah diumumkan dan Kak Ali masuk di antara nama-nama itu. Apa yang membuat Kak Ali tertarik untuk masuk ke dunia politik lagi? Apakah di periode kedua ini sebetulnya merasa perjuangan belum selesai, pengabdian belum selesai. Jadi ceritanya dulu itu saya nyalek di Dapil Pademau Kalis Larangan itu. Saya kan waktu itu jadi tim pemenangan pemilu ya di P3. Di mana di amanahnya itu tidak boleh nyalek.
Jadi ketua tim pemenangan pemilu itu tidak boleh nyalek. Tapi di last minute di dapil sini kurang 1 orang untuk nyalek. Akhirnya saya kumpulkan semua pengurus dan saya kumpulkan semua bacalek waktu itu 5 tahun yang lalu. Bagaimana kalau seandainya ini diisi oleh orang yang berpengalaman atau di lintas dapil. Tetapi malah semua pengurus dan semua bacalek waktu itu meminta saya untuk nyalek di dapil 5 begitu. Justru tercebur ya, sendiri ya. Saya sampaikan kalau saya adalah ketua Dispilek di pemilu 2019 dan tidak boleh nyalek, kontraknya di awal. Oh ini kan sudah last minute dan sudah emergency, boleh tidak boleh harus nyalek Pak Ali dan Bismillah untuk besarkan P3 dan perjuangkan aspirasi umat dan rakyat. Baik, untuk meyakinkan masyarakat, kita tahu bagaimana kepercayaan masyarakat pada wakil rakyat. Begitu sangat makin ke belakang makin suram. Betapa banyak kita melihat kontrak politik hanya manis di awal, kemudian pahit di belakang. Berasanya seperti itu. Kak Ali masuk ke dunia politik, kemudian dipercaya, diamanahi dari 2019 sampai detik ini. Apa yang kemudian bisa menjaminkan Kak Ali, bahwa meyakinkan masyarakat bahwa Kak Ali layak untuk masuk lagi ke Pertama, Parlemen? bergantung niatnya. Yep. Jadi siapapun yang mau menjadi anggota legislatif dari dapil manapun, dari legislatif jenjang apapun, apakah di DPRD kabupaten kota atau DPRD provinsi atau DPR RI atau DPD, itu bergantung niat ngabdi dan membantu melayani serta memperjuangkan nasib masyarakat, insya Allah jadi. Yep. Tetapi kalau niatnya tidak dibarengi dengan niat yang tulus, ya wallahu a'lam. Karena ya hadis Nabi kan menyampaikan likulli imri'in ma nawa katanya. Kata santri Alamin dulu, guru saya lah santri Alamin misalnya. Setiap sesuatu bergantung niatnya. Jangan punya niat ingin mengalahkan calon lain, tetapi ambisi kan, ambisi kalau begitu kan kursi. Niat mendiskreditkan orang lain. Jadi niatkan jadi DPRD dan ketika jadi niatkan melayani, membantu, bahkan memperjuangkan nasib masyarakat kita terutama di dapil kita. Itu saja. Iya, Kak tadi sempat menyampaikan sedikit saja Kak Ali tadi sempat menyampaikan, saya mengutip dari pembicaranya Kak Ali tadi bahwa ada yang belum selesai untuk diperjuangkan. Dari 2019 kemudian mendapat amanah, sekarang menduduki posisi yang sangat strategis sekali sebagai ketua komisi. Apa yang belum selesai diperjuangkan oleh Kak Ali secara garis besar? Banyak hal ya, karena 4 bulan pasca kami dilantik dulu 2019, pandemi datang. Iya betul. Ke Indonesia. 2 tahun lebih. Hampir 3 tahun. Hampir 3 tahun. Hampir 3 tahun dan kita sebagai anggota DPRD hampir tidak maksimal membantu dan melayani masyarakat kita. Memperjuangkan hak-hak dan aspirasi masyarakat itu tidak maksimal. Artinya sisa-sisa yang tidak maksimal itu kalau insya Allah terpilih lagi kita akan maksimalkan untuk bekerja untuk rakyat. Karena bagi kami itu kan setelah kita terpilih dan kita punya hutang budi kepada masyarakat, mengembalikan kepercayaan masyarakat dengan cara kerja-kerja dan mengabdi dan terus mengabdi. Iya. Kalau di Komisi 1 sendiri, kalau tadi bilang memperjuangkan apa yang menjadi keinginan masyarakat atau memperjuangkan suara masyarakat. Kalau kita bicara Komisi 1 itu sendiri, apa yang layak diperjuangkan Kak Ali sehingga nanti ketika nanti terpilih benar-benar ada sumbu yang disambungkan antara tahun pertama sama tahun kedua nanti kalau memang terpilih. Betul. Yang paling Kak Ali soroti gitu di Komisi 1 sendiri. Untuk membantu banyak orang ya? Iya, betul. Begini, jadi di Komisi 1 kan mitranya banyak. Iya. Kepala desa dan lurah Kabupaten Pamekasan. Pemerintahan ya? Iya, camat se-Kabupaten Pamekasan. Dan OPD lainnya. Mereka biasanya hal-hal yang menjadi sengketa di bawah sebelum ke pengadilan biasanya dibawa ke DPRD sebagai bentuk mediasi, biasanya dimediasi oleh teman-teman DPRD terutama Komisi 1 menyelesaikan persoalan-persoalan di bawah, tidak harus ke pengadilan tapi diselesaikan secara sosial, diselesaikan secara
hukum kebiasaan kita di masing-masing desa, sehingga ada kesepakatan. Biasanya ini yang terjadi banyak sengketa pilkades. Setelah pilkades itu biasanya banyak yang harus diselesaikan secara kekeluargaan begitu. Atau hal-hal lain yang berkenaan dengan sengketa tanah, itu biasanya DPRD banyak peran di situ, mengumpulkan beberapa kepala desa dan masyarakat yang bersengketa. Dan karena kalau beracara ke pengadilan itu lawyernya berapa? Bayarannya kan, apalagi Pamekasan, kosnya juga gede. Ya, apalagi Pamekasan belum ada program beracara gratis untuk rakyat miskin. Kalau di kabupaten lain mungkin pendampingan hukum oleh APBD disubsidi. Jadi pengacaranya dibayar oleh APBD kalau itu adalah orang tidak mampu. Di Kabupaten Pamekasan kita ini belum masuk ke sana. Artinya itu nanti yang akan dibawa ke Ali untuk nanti kalau memang terpilih di pilek selanjutnya, maksud saya pilek selanjutnya, itu yang akan diperjuangkan. Banyak hal yang bisa diperjuangkan dari suara-suara masyarakat. Menjadi rumah ya. Iya, DPRD menjadi rumah. Termasuk gitu. TPP ASN itu kita lewat komisi satu. Bagaimana dia TPP dulu direfocusing oleh Pak Bupati karena alasan corona dan yang lain-lain. Padahal kita di DPRD itu kan kewajibannya menganggarkan. Itu besarannya 66 miliar waktu itu. Dan setiap tahun kita kewajiban menganggarkan tunjangan pokok penghasilan pegawai negeri. Dan itu berhasil. Dan itu alhamdulillah tahun ini berhasil. Wow, luar biasa. Karena rata-rata di dapil kita ini kan pegawai semua. Iya. Walaupun petani. Artinya memperjuangkan tidak harus menunggu ya, tapi sudah tahu ada regulasi yang tidak tepat ini. Jadi harus dikawal. Kak Ali ini termasuk, kalau saya melihat track record Kak Ali di DPRD Kabupaten Pamekasan ini, termasuk orang yang sangat santer mengkritisi pemerintah, utamanya hal-hal yang berkaitan dengan berkaitan dengan kemakmuran masyarakat, gitu. Kesejahteraan masyarakat, gitu ya. Kira-kira apa yang memotivasi Kak Ali untuk kesana? Gitu? Pertama memang padahal kan tahu sendiri lawannya pemerintah, bos. Pertama memang amanah partai kami mengamanahkan untuk menjadi oposisi. Dan memang bukan partai pengusung. Yang kedua, karena kalau Pak Bupati dan Wakil Bupati hari ini punya cara membantu banyak orang lewat mengabdi dan APBD, saya membantu dan ingin membantu banyak orang lewat menyampaikan aspirasi, menyampaikan beberapa masukan dan kritik, saran berundelan di bawah gitu ya, yang didengar langsung oleh wakil rakyat. Karena gitu. Tugas dari DPRD itu sebetulnya adalah menyampaikan aspirasi itu. Walaupun kadang DPRD itu banyak orang beranggapan bahwa serba bisa, kerja apa saja. Padahal tugas pokok DPRD itu kan hanya ada 3. Legislasi, budgeting, dan controlling. Lebih dari itu, kalau ada DPRD yang bisa menaruh program yang bisa memperbaiki jalan misalkan, atau memperbaiki madrasah, pondok pesantren, masjid, mushola dan yang lain-lain, saya kira itu adalah bonus anggota DPRD kepada masyarakat di dapil masing-masing. Kali kalau kemarin berangkat di 2019 nyalek dari dapil 3, tahun ini di DCS tercatat sebagai caleg di dapil 5 ya. Pada mau ya. Kita tahu bahwa Kali adalah tokoh dari Pantura, kemudian nyalek dari dapil 5. Ini kalau bicara kemungkinan, kita kan tahu bahwa banyak sekali yang diperebutkan dari 533 caleg dari 17 parpol yang akan berebut kursi di parlemen. Kali sendiri melihat potensi untuk bisa duduk di kursi DPRD berapa persen? Saya sendiri nih? Iya. Kan insya Allah saya nomor 2 di situ di DCS. Karena nomor 1-nya ketua DPC. Ketua DPC-nya seniornya Mbak Sari ini, dialamin. Gitu ya. Jadi saya nomor 2. Kalau bicara peluang itu insya Allah harus optimistis gitu. Karena kan begini,
realistisnya saya di Dapil itu kader-kader P3 dan tokoh P3 serta simpatisan P3 itu, simpatisan partai saya, itu banyak yang punya pondok pesantren di Dapil ini. Jadi punya basis, punya akar rumput gitu loh. Pesantren ya. Punya madrasah, punya lembaga dakwah dan yang lain-lain. Sehingga kemungkinan partai kami dapat kursi dulu nih. Dapat kursi dulu baru bicara siapa yang akan jadi. Sehingga kemungkinan partai kami dapat kursi di Dapil ini insya Allah kemungkinannya besar. Dan target kami 2 kursi begitu. Artinya bisa lah. Insya Allah realistis kita. Ya, oke. Kalau kita bicara hitung-hitungan realistis suara ataupun pendapatan kursi untuk menuju ke DPRD Kabupaten Pamekasan, kita berbicara, kita banyak tahu ya, ketika caleg namanya sudah di DCS sudah ditetapkan sama KPU, sudah mulai nih gembar-gembor janji-janji. Yang kita tahu bahwa menjadi panggung janji-janji manis para caleg sebelum mereka akhirnya terpilih. Kira-kira apa yang mau Kak Ali sampaikan dan mau Kak Ali janjikan untuk di Dapil 5 nantinya? Ini concern Kak Ali sendiri. Kalau saya itu tidak sebatas janji sih. Sudah, karena incumbent ya insya Allah banyak bukti lah di Dapil ini. Yang mau diperjuangkan apa deh? Kalau nggak bicara janji, yang mau diperjuangkan nanti apa? Tergantung aspirasinya. Kontraknya sama masyarakat itu apa nanti kalau tergantung aspirasinya, karena masing-masing desa ini tidak sama aspirasinya. Ada yang... Tapi secara garis besar, apa yang ingin Kak Ali perjuangkan ketika nanti memang benar-benar duduk di kursi DPRD? Ini supaya bisa fair di depan banyak orang. Ya, pertama pembangunan ya. Pemerataan pembangunan. Jadi di luar 3 tugas pokok fungsi DPRD itu kami akan memperjuangkan pemerataan pembangunan. Yang kedua soal pendidikan. Pendidikan ini kan harus dibenahi kembali karena Pamekasan pernah punya ikon kota pendidikan, tetapi banyak infrastruktur lembaga pendidikan kita yang belum dibangun. Yang ketiga adalah soal kesetaraan gender. Di Dapil kami ini, Dapil nasional. Iya, betul. Dapil yang mana hak-hak laki-laki dan hak-hak perempuan harus sama dan sama-sama mendapatkan porsi yang sama. Mendapatkan posisi yang sama. Sehingga saya kemarin juga dikritik oleh Ketua Muslimat NU Kecamatan Bademau karena hak-hak perempuan kurang diberi peran di parlemen, di dalam rangka di tempat untuk menyuarakan aspirasi kepada DPRD dan kepada pemerintah daerah. Jadi diberi masukan saya oleh Ketua Muslimat NU Kecamatan Bademau. Yang selanjutnya yang fokus kita sesuai dengan partai kami ya membenahi pondok pesantren dan masjid-masjid dan mushola di seluruh Kabupaten Pamekasan, khususnya di Dapil saya. Khususnya di Dapil. Karena begini, kalau kita kutip fatwanya Imam Al-Ghazali itu bahwa kekuasaan dan agama itu ibarat saudara kembar. Kekuasaan dan agama. Kekuasaan dan agama itu ibarat saudara kembar. Bahkan kalau agama tanpa kekuasaan katanya pincang, dan kekuasaan tanpa agama adalah buta katanya. Oleh karena itu kalau ada yang miris soal kampanye bawa-bawa agama, saya kira karena agama itu adalah identitas yang tetap kita bawa gitu loh. Iya. Sebelum menuju ke pertanyaan terakhir, ada hal yang belum ini. Oh, belum. Setelah agama kita benahi UMKM ini. Oh iya. Jadi ini juga termasuk janji politiknya ya. Politik. Karena sesuai dengan jargonnya Pak Sandiaga, kita setelah benahi agama akan jualan UMKM, akan jualan ekonomi, akan membantu banyak orang, buka lapangan kerja, sehingga masyarakat kita tidak menonton kepada P3K dan ASN begitu. Baik. Infrastruktur, pendidikan, kesejahteraan.
kesetaraan gender, agama, kemudian UMKM menjadi janji yang luar biasa yang harus diperjuangkan apabila nanti mendapatkan kepercayaan, terpilih kembali. Sebelum kita berbicara terpilih kembali, Kak Ali di 2019 tadi sudah sebagai wakil dari Dapil 5. Di Dapil 5 kemarin kan nyalek di 2019. Kalau kita berbicara menuju tahap kedua, maju untuk yang kedua kalinya. Ini tuntaskah amanah di 2019? Tuntaskah amanah ketika 2004? Iya. Sudah tuntaskah amanah yang kemarin sehingga layak Kak Ali maju lagi? Makanya alasan saya maju lagi ini karena tidak tuntas. Baik. Kalau sudah gitu tuntas ngapain gitu? Enggak, maksudnya kan setiap tahun pasti ada janji. Ada janji yang Kak Ali sampaikan pada masyarakat. Sehingga masyarakat memberikan kepercayaan. Tuntaskah amanah yang sebelumnya Kak Ali ya itu, perjuangkan? karena tadi sudah saya sampaikan bahwa di 4 bulan setelah kita dilantik, kita kedatangan tamu namanya COVID-19 kan begitu. Hampir 3 tahun kita. Makanya sisa-sisa itu artinya masih ada yang harus diperjuangkan, sehingga Kak Ali tertarik lagi untuk masuk lagi ke kancah politik di 2024 nanti ya. Terakhir nih, sebelum kita mengakhiri, Kak, kita tahu bahwa stigma negatif di DPRD itu sangat melekat sekali. Dan ini kalau kita bicara kepercayaan masyarakat pada wakil rakyatnya sangat kecil, melihat banyak sekali orang yang kemudian berjanji ketika sudah duduk mereka lupa pada janjinya. Bahkan banyak meme bertebaran. Gimana katanya? Meme bertebaran seputar. Kalau yang diingat itu PilKB. Kalau yang di lapangan itu pilkada, jadi pilkada gitu ya. Kira-kira seperti itulah. Banyak meme bertebaran tentang bagaimana stigma negatif DPRD, wakil rakyat kita. Apa yang Kak Ali bisa yakinkan pada masyarakat bahwa Kak Ali benar-benar menjadi calon wakil yang amanah nantinya kalau memang terpilih? Pertama, karena saya pribadi tidak pernah merasa seperti apa yang diomongkan orang. Tetapi saya dalam hati merasa seperti apa yang difikirkan orang. Jadi kalau berpikir negatif, ya saya negatif. Kalau berpikir positif, saya positif. Begitu kira-kira. Jadi saya itu tidak seburuk yang diomongkan Mbak Sari. Gitu. Bukan saya, kan saya bilang secara garis besar. Tapi seindah yang ada dalam bayangan Mbak Sari. Gitu. saya tidak bilang Anda, tapi secara garis besar secara kita garis melihat. Besar begini Mbak Sari. Fenomenanya seperti itu. Pertama bergantung niat kembali kepada yang tadi. Karena masyarakat ini tidak semua mudah tertipu oleh caleg-caleg atau bacalek gitu, yang punya janji palsu. Dan diakui atau tidak, memang itu dari masa ke masa, dari dapil ke dapil memang ada yang begitu. Bukan karena saya tidak merasa, tetapi memang itu tidak sekalipun terlintas dalam pikiran saya untuk menipu atau tidak relevan dengan yang Kak Ali lakukan untuk memberikan contoh yang kurang baik. Karena pemimpin itu kan tidak harus kepala daerah jadi pemimpin. DPRD itu saya kira juga pemimpin, dan pemimpin harus menjadi suri tauladan, menjadi menjadi ibroh, menjadi contoh yang baik lah. Karena contoh dengan perbuatan itu sekali lagi lebih efektif, jauh lebih efektif daripada hanya contoh sebatas kata-kata. Jangan jauh-jauh anak kita saja. Kalau Mbak Sari punya anak, sholat berjemaah. Kalau orang tuanya nggak berjemaah, biasanya sulit sekali nih untuk mengikuti ya. Untuk mengikuti. Kecuali Mbak Sari sudah berjemaah dengan baik dengan keluarganya, insya Allah anak-anaknya tanpa diperintah sudah berjemaah secara otomatis. Ya, baik. Terima kasih kali sudah sama-sama. Sudah mau
menerima undangan kita dan kita ngobrol tentang persiapan Kak Ali menuju ke Pileg 2024 mendatang. Ya. Semoga benar-benar amanah apabila nanti diberikan amanah oleh masyarakat. Terpilih dulu ini. Iya, semoga terpilih. Semoga terpilih. Setelah terpilih amanah. Makanya saya bilang semoga amanah nanti kalau benar-benar terpilih pada 2024 mendatang. Terima kasih Treatan Klik Madura sudah menonton program Ngulik bersama Ali Mashkur, Ketua Komisi 1 DPRD Kabupaten Pamekasan yang juga nyalek nanti dari Dapil 5 pada 2024 Pileg 2024 mendatang. Kita tahu wajah-wajah para calon wakil rakyat yang akan berebut di kursi parlemen di 2024 di DPRD Kabupaten Pamekasan, masyarakat yang bisa menilai dan kita hanya memberi suguhan bahwa mereka, janji-janji mereka kita kawal bersama untuk Kabupaten Pamekasan lebih baik dan sejahtera. Terima kasih sudah menonton tontonan kita. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Beri masukan terhadap apapun, baik saya pribadi maupun juga Kak Ali Mashkur sebagai Ketua 1 Komisi DPRD Kabupaten Pamekasan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.